Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh semangat, sehingga kita semua dapat selalu belajar dengan penuh kehusyuan dan dengan penuh semangat. Solih dan Solihah, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita sebelumnya. Tetapi sebelum kita belajar matematika, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah dan dijadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Solih dan Solihah, kita akan belajar hari ini tentang menjumlahkan bilangan dengan membuat 10. Kita hari ini sudah masuk ke bab 7. Silahkan Solih dan Solihah dapat membuka bukunya halaman 64, yaitu menjumlahkan bilangan dengan membuat 10. Solih dan Solihah, di sini Bapak mempunyai contoh. Ana mempunyai 8 kuetal. Kemudian Aisyah memberinya 4 kuetar. Berapa banyak kuetar Ana sekarang? Nah, Solih dan Solihah, di sini kita sudah mempunyai contoh dengan gambar kuetar. Nah, di sini Ana mempunyai 8 kuetar. Kita hitung dulu kuetar yang dimiliki Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Aisyah memberinya 4 kuetar. 1, 2, 3, 4. Berapa banyak kuetar Ana sekarang? Karena Ana mempunyai 8 kuetar dan dia diberi oleh Aisyah 4 kuetar, maka 8 ditambah dengan 4 dan kita buatkan sama dengan berapa ya? 8 ditambah dengan 4 sama dengan, karena kita sudah mengetahui sekarang sudah ada 8 ditambah dengan 4, maka kita buatkan terlebih dahulu di sini. 8 ditambah dengan 4 sama dengan. Selanjutnya ada perintah. Buatlah bilangan yang paling kecil menjadi 2 bagian. Di antara 8 dan 4, bilangan manakah yang paling kecil? Jawabannya tentu adalah 4. Jadi kita akan membuat 4 ini menjadi 2 bagian. Bagaimana caranya? Caranya simak. Di sini ada 4 kuetar. Kita akan membagi kuetar ini menjadi 2 bagian. Caranya 1 dan 2, 1 bagian, dan 2 dan 3, 2 bagian. Jadi ada 2 bagian. 1, 2, kita buatkan 2 bagian, dan 1, 2 menjadi 2 bagian. Jadi 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Seperti itu. Selanjutnya ada perintah lagi ini. Buat 1 kelompok yang terdiri dari kue 10 tang. Perintah ini adalah untuk menyuruh kita membuat kuetar ini menjadi 10 kelompok terlebih dahulu. Di sini sudah ada 8 kuetar. Maka kita memberinya dengan warna kuning, 8 kuetar.
Lalu kemudian agar 8 kuetar ini menjadi 10 kuetar, maka kita akan menambahkan 2 kuetar. Coba kita hitung ya, agar benar. 8, 9, dan 10. Jadi benar, 8 ditambah dengan kuetar, hasilnya ada 10. Sekarang sudah ada 10 kuetar yang diberi warna kuning. Perintahnya tadi buat satu kelompok yang terdiri dari 10 kuetar. Sudah ada 10. Nah, kita buatkan agar lebih mudah untuk mengetahui 10 kuetar. Kita buatkan di bawahnya dengan 10 kuetar dengan diblok atau diberi warna kuning. Kemudian tambahkan dengan kuetar yang tersisa. Ingat tadi, kita sudah membuat 10 kuetar yang kita beri warna kuning. Lalu kemudian kita akan menambahkannya dengan kuetar yang tersisa. Kuetar yang tersisa adalah kuetar ini yang tidak diberi warna kuning. Selanjutnya kita hitung dulu ini. Di sini kuetarnya yang berwarna kuning sudah ada 10. Selanjutnya kemudian tambahkan dengan kuetar yang tersisa. Ada 1 kuetar yang tersisa, 2 kuetar yang tersisa. Ada 2 kuetar yang tersisa. Jadi 10 ditambah dengan 2 sama dengan berapa ya 10 ditambah 2? Untuk menjawabnya kita hitung maju. 10, 11, dan 12. Jadi 10 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 12. Karena 10 ditambah dengan 2 sama dengan 12, maka kita buatkan di sini di samping 8 tambah 4. Kita buatkan 10 ditambah dengan 2 sama dengan 12. Jadi sekarang Ana memiliki 12 kuetar sekarang, yaitu 8 ditambah dengan 4 sama dengan 10 ditambah dengan 2 sama dengan 12. Solih dan solihah, ini adalah contoh soal dalam menjumlahkan bilangan dengan membuat 10, yaitu kita membuat 10 terlebih dahulu. Di sini agar menambah pemahaman kita terhadap materi pembelajaran kita pada hari ini, maka di sini Bapak mempunyai contoh selanjutnya. Simak dan perhatikanlah. Di sini Bapak mengambil contoh pada bukunya halaman 65. Di sana dilihatlah di bukunya. Yang A, ada 9 soal 9 ditambah dengan 5 sama dengan. Coba lihat bukunya pada halaman 65, yaitu soal A. Ada 9 ditambah dengan 5 sama dengan. Nah, Bapak akan menjadikannya sebagai contoh soal. Di sini sudah ada 9 ditambah dengan 5 sama dengan. Bagaimana ya cara menjawabnya? Di sini Bapak akan menggunakan gambar dadu untuk menjawabnya. Pertama, ada 9. Artinya Bapak harus membuat 9 gambar dadu. Di sini Bapak sudah membuat 9 gambar dadu. Lalu kemudian setelah 9 ada 5. Berarti Bapak harus membuat 5 gambar dadu. Bapak buatkan juga 5 gambar dadu. Kita hitung lagi dadunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9 gambar dadu. Selanjutnya 9 gambar dadu ini kita tambahkan dengan 1, 2, 3, 4, 5.
kita tambahkan dengan 5 gambar dadu. Dan kita buat sama dengan. Sholih dan sholihah, seperti perintahnya yang awal tadi, kita akan membagi bilangan terkecil menjadi 2 bagian. Manakah ya di antara 9 atau 5 bilangan yang paling kecil? Benar, bilangan yang paling kecil adalah bilangan 5. Jadi bilangan 5 ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Coba kita lihat di dadunya sudah ada 5. Kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Ada 1, 2, 3. 3 dadu ini adalah bagian pertama. Kita tuliskan dengan 3. Dan ada 1, 2. Ada 2 dadu yang tersisa. Kita buatkan juga 2. Jadi 5 tadi bilangan yang kecil yang kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 dan 2. Selanjutnya untuk menjawab 9 tambah dengan 5 sama dengan, maka seperti perintahnya tadi, yaitu membuat bilangan dengan membuat 10. Jadi 9 dadu ini agar menjadi 10, kita tambahkan dengan 9, 10 dengan 1 dadu. Kita akan memberi dadu ini dengan warna kuning. 9 dadu, 10 dadu. Sudah ada 10 dadu. Nah, karena sudah ada 10 dadu yang kita beri tanda dengan warna kuning, maka kita buatkan di bawahnya dengan 10 dadu. Kita hitung dulu apakah benar sudah 10 dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sudah ada 10 dadu. Selanjutnya kita tambahkan dengan dadu yang tersisa atau dadu yang tidak ada warna kuningnya. Ada berapa ya dadu yang tidak ada warna kuningnya? Kita lihat di sini, dadu yang tidak ada warna kuning ada 1, 2, 3, dan 4. Sudah ada 4 dadu yang tidak berwarna kuning. Jadi 4 dadu yang tidak berwarna kuning ini kita akan buat di sini. 10 ditambah dengan 4 dadu yang tidak ada warna kuning. Jadi 10 ditambah dengan 4, hasilnya berapa ya? Nah, untuk menjawabnya kita akan hitung maju. Dari bilangan 10, kita akan menambahkan dadu yang berwarna kuning dengan dadu yang tidak mempunyai warna. Kita hitung ya, sholih dan sholihah. 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ada 14. 10 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 14. Karena 10 ditambah dengan 4 hasilnya 14, maka kita tuliskan di sini 10 ditambah dengan 4 sama dengan 14. Sholih dan sholihah, ini adalah hasil jawaban dari soal pada halaman 65, yaitu nomor 9 ditambah dengan 5 sama dengan 10 ditambah dengan 4 sama dengan 14. Dan kita akan membagi 5 bilangan ini menjadi bilangan 3 dan bilangan 2. Sholih dan sholihah, itu saja pembelajaran matematika kita pada hari ini. Selanjutnya di sini Bapak mempunyai soal latihan untuk dikerjakan agar kita semua semakin menambah pemahaman kita terhadap pembelajaran matematika. Kerjakanlah soal matematika halaman 65.
yaitu nomor B dan nomor C. Kerjakanlah dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan penuh keikhlasan. Dan tentunya dikerjakan dengan penuh semangat dan jangan mudah menyerah dalam belajar. Semangat belajar dan semangat dalam beribadah. Sekian pembelajaran matematika kita pada hari ini. Adab seseorang itu lebih berharga dari emas. Artinya, tingkah laku seseorang ataupun perbuatan baik seseorang itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada emas. Jadi, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang budi pekertinya baik. Jadilah anak yang solih dan solihah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekian pembelajaran matematika kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.